Itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Jadi poin ketiga ini rasanya yang lebih dilihat oleh para aktivis perempuan, relasi kuasa. Ya, jadi dalam hal ini kalau boleh saya teruskan, relasi kuasanya adalah pertama, itu kan ada hierarkis yang tinggi antara Yosua dengan Ibu Sambo ya. Dan di dalam kemiliteran atau kepolisian, hierarkis itu sangat tajam, jelas. Pertanyaannya adalah apakah terduga pelaku ini bisa memanjat hierarki yang begitu tinggi. Yang kedua, sebagai seorang polisi, tentu dia tahu betul tentang hukum pidana, hukum acara, bahwa pembuktian dari kekerasan seksual itu harus dinyatakan secara fisik betul-betul, kemudian juga ada saksi. Apakah dia berani melakukan itu ketika Ibu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang ajudan-ajudan lain ya, yang juga laki-laki. Iya, begitu. Tidak mungkin terjadi atau tapi kan bukan sama sekali nggak pernah ada kasusnya. Ini tidak dipercaya sebagai kasus pelecehan seksual karena tidak ada relasi kuasa di situ. Apakah ini artinya juga nggak pernah terjadi atau bukan berarti tidak ada? Ya, secara prinsip dasar konsep kekerasan seksual harus ada dua unsur itu. Kalau enggak berarti bukan gitu, bukan kekerasan seksual. Oke, itu menjelaskan mengapa suara aktivis perempuan yang biasanya berdiri untuk membela korban pelecehan seksual kali ini berbeda. Iya, jadi kalau bicara soal perempuan itu kan bukan yang semua perempuan identitasnya tunggal dan seragam, melainkan perempuan itu beragam-ragam. Jadi siapa perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan? Ada, kalau dari teori yang lama itu dikatakan semua perempuan karena seksualitasnya dia pasti akan mengalami itu. Tetapi di dalam perkembangannya tidak semua perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan, tergantung dia siapa. Jadi di situ ada status sosialnya. Dan kita lihat di sini perempuan seperti Ibu Putri Sambo, Anda ingin katakan tidak mungkin mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga pelecehan seksual oleh ajudannya sendiri. Oke. Meski jarang tampil bicara, ada seorang ibu yang paling menangis karena kehilangan putranya. Apa peran perempuan yang membuat kasus ini terkuak dan diketahui publik?